Nah, malam hari ini judul materi yang akan kita sharing bersama-sama yaitu First Choice, aksi nyata praktek apoteker berkaitan dengan fee jasa profesional baik itu di komunitas dan rumah sakit. Hari ini saya akan membawakan khusus yang untuk komunitas, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sejawat apoteker semuanya, yang besok di hari keduanya akan dibawakan oleh pemateri yang kedua yaitu Bapak Dr. Andes Apoteker Budi Raharjo, spesialis farmasi rumah sakit. Ya, oke. Untuk mengawali terlebih dahulu rekan-rekan semuanya bahwa selama ini kalau kita berbicara praktek apoteker klinis di komunitas ya, sebenarnya kalau tempatnya itu sudah dikenal oleh masyarakat. Apotek itu orang sudah banyak yang tahu gitu. Sudah familiar. Yang menjadi problem sampai saat ini justru apotekernya itu malah tenggelam gitu. Lebih dikenal apoteknya dibandingkan dengan apotekernya. Betul enggak? Oke, contoh. Apotek Sehat Farma begitu. Jadi yang dikenal itu apotek Sehat Farmanya, bukan apotekernya di situ siapa begitu. Nah, itulah yang membuat salah satunya adalah menjadi kendala ketika teman-teman semuanya akan mencoba menetapkan jasa profesional sebagai seorang praktisi apoteker begitu. Kenapa? Karena yang dikenal adalah tempatnya begitu ya. Orang-orang lebih mengenal tempat dibandingkan dengan Anda. Itu berbeda sekali dengan apa? Dengan teman kita di samping gitu ya. Kita ambil contoh dokter begitu. Dokter itu walaupun rumah sakitnya itu namanya RSUD ataupun di klinik begitu ya, di puskesmas gitu, yang dikenal kira-kira tempatnya atau dokternya? Dokternya biasanya tuh ya. Kenapa? Karena yang di branding gitu ya, papan nama itu bahkan yang di jadikan status gitu ya oleh pegawai-pegawai rumah sakit begitu adalah jadwal praktek dokternya. Betul kawan-kawan? Nah, inilah yang menjadi salah satu keresahan kita ketika kita mau naik level begitu. Kita sudah mencoba untuk merubah itu semuanya. Bagaimana tata caranya ya? Yang pertama memang kita harus hadirkan profesionalitas. Karena kalau secara brandingnya saja kita itu kalah kuat dengan tempatnya, itu menjadi satu hal yang akan susah untuk dirubah posisinya, kondisinya. Kita juga lihat sejawat bidan, walaupun dia mungkin di rumah gitu ya, praktek gitu. Misalnya ya dia punya rumah bersalin kalau zaman dulu ya. Rumah bersalin begitu atau layanan lahiran di rumah begitu. Dulu misalnya ya rumah bersalin Melati Bunda begitu. Yang dikenal tetap bidannya. Bidan siapa begitu ya? Bidan Ira misalnya. Bidan Parwati misalnya begitu. Nah, jadi itu menunjukkan sebuah profesionalitas yang dibangun bersama budaya praktek yang diperkuat. Bahwa kehadiran orang, bahwa siapa yang melayani itu menjadi personal brand yang harus kuat, mulai dibangun oleh teman-teman apoteker saat ini. Nah, itu kata kunci ketika kita ingin coba masuk untuk dalam dunia praktek yang nantinya menghasilkan jasa profesional tersebut. Nah, apa sih bentuk profesionalisnya? Bentuk profesionalismenya itu salah satunya adalah dalam rangka untuk optimalisasi terapi tentunya. Jadi orang sudah bukan lagi datang dalam rangka untuk membeli obat saja. Selama ini kan orang datang itu dalam rangka mencari obat, bukan mencari apotekernya. Seperti itu ya, rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu sekalian. Nah, di ke depan, kalau kita misalnya mau melakukan optimalisasi terapi kepada personal sehingga si pasien ini cepat sembuh, si pasien ini dia terhindar dari penyakit yang berkelanjutan menjadi kronis nantinya. Contoh, dia hipertensi begitu karena di servis bagus sama Pak Irfan, Pak Apoteker Irfan contohnya ya.
Maka yang lain-lain gitu ya, teman-temannya dia itu dari hipertensi berlanjut ke stroke. Tapi yang satu ini hipertensi stabil tensinya. Nah, ini sebuah langkah maju, sebuah langkah yang bagus dalam rangka untuk apa? Mengoptimalisasi terapi tadi. Dalam bahasa kerennya adalah Medication Therapy Management atau MTM begitu. Artinya, apoteker itu hadir memang dalam rangka untuk optimalisasi terapi dengan monitoring terapinya. Di dalamnya pasti ada keamanannya, bagaimana obatnya ini efektif atau tidaknya, itu pasti dipikirin. Terus kemudian juga ada edukasinya. Ya kalau sekarang yang trending itu kan bahasanya konseling gitu ya. Konsul apoteker begitu. Di titik ini, maka ketika kita sudah bisa hadir di situ nanti, dengan mungkin kasus-kasusnya tidak terlalu berat dulu. Kasus-kasus yang sederhana nanti bisa kita bisa kita lakukan juga. Apoteker itu betul-betul hadir dalam rangka memberikan solusi. Artinya pasien itu mendapatkan solusi dari sebuah profesionalisme apoteker, di mana itulah yang akan menjaga kualitas hidup. Teman-temannya si pasien itu nanti bisa jadi ketika tidak di komunitas ya, tidak dibersamai oleh Anda, rekan-rekan semuanya, contohnya tidak dibersamai oleh apoteker di apotek misalnya Tiara Sehat begitu. Nah, maka yang lain-lain itu lebih gampang kolaps. Bisa jadi tahu-tahu ada kabar dia kena serangan jantung. Kemarin masuk rumah sakit ternyata jatuh ketika di kamar mandi seperti itu. Nah, yang ini enggak stabil bagus. Kerja tetap oke walaupun hipertensi begitu. Nah, rekan-rekan semua, Bapak Ibu sekalian, inilah yang menjadi fenomena sebenarnya. Peluang ada sebenarnya Bapak Ibu sekalian, ada sisi ruang kosong yang bisa dimanfaatkan oleh para apoteker. Yang ini memang tidak bisa didelegasikan sayangnya. Karena kalau didelegasikan, itu yang mendelegasikan itu atau si penerima delegasi itu kalau di bawah kualitasnya apoteker klinis beneran, itu nggak bakal mampu masuk ke sana. Nah, kita coba akan berkaca, kita coba akan melihat bagaimana sih negara dengan sistem yang kesehatannya itu lebih maju dibandingkan Indonesia. Boleh kita lihat di Amerika Serikat. Kemudian kita lihat juga di Kanada, Australia, apalagi Inggris ya. Di Inggris dengan Anda bisa lihat beberapa kitab-kitabnya para apoteker di Inggris yang sudah dengan tagline-nya sangat luar biasa. Tagline-nya terkenal di seluruh dunia gitu ya. Pharmacist first. Nah, gitu. Saya makanya juga ini mencoba ngambilnya first choice. Nah, itu sebenarnya inspirasinya dari Inggris itu. Kemudian Jepang juga. Nah, mereka itu sudah mulai menggeser, Bapak Ibu sekalian, menggeser paradigma para pasiennya, orang-orang yang berkunjung ke apoteknya begitu ya, karena kita berbicara di komunitas. Orang-orang yang hadir ke apotek itu bergeser ke mereka itu membeli sesuatu di apotek gitu. Dalam rangka untuk apa? Dalam rangka untuk memang clinical outcome-nya itu harus lebih baik. Hasil intervensi klinisnya itu nyata ada. Sebagai contoh, kalau umumnya begitu ya, kalau umumnya pasien-pasien datang ke ke apotek saat ini itu hanya membeli obat batuk. Gitu. Ini contoh sederhana. Tetapi ada salah satu apoteker, nah ini mungkin Anda nanti ya. Ketika dia datang dengan kasus batuk, itu bukan hanya diberikan obat batuk saja, tetapi apoteker itu mampu mereduksi, mengurangi tingkat gatal di tenggorokan dengan intervensinya dia. Nah, jadi ada salah satu apoteker yang bukan hanya menjual obat batuk, bukan hanya menyerahkan obat batuknya, tetapi sekaligus ketika si pasien itu mengeluh batuk, nanti juga akan diberikan obat batuk. Di saat itu pula si pasien itu dibantu
clinical outcome dari batuknya itu ada intervensinya sedemikian rupa, betul-betul ketika, ayo coba Bu sekarang tarik nafas dibatukkan. Oh iya Pak, rada enteng sekarang. Nah, yang begitu. Jadi ada intervensi klinis yang itu menghasilkan clinical outcome. Begitu Bapak Ibu. Nah, bedanya kan di situ. Kalau cuman nyerahkan obat batuknya, terus kemudian ngasih tahu harganya, kemudian nyerahkan stroke belanjanya, ya itu dimanapun ya begitulah. Apalagi sekarang zaman digital, kita mau nyari produk apalah di e-commerce itu semuanya ada. Nggak mungkin nggak ada, semuanya ada. Yang tidak ada adalah intervensi klinis untuk memaksimalkan clinical outcome. Itu yang nggak ada. Artinya apa? Ada celah yang bisa dioptimalisasi oleh para apoteker, terutama yang di komunitas begitu. Bagaimana cara-cara yang menghasilkan clinical outcome itu jauh lebih bagus untuk para pasien. Nah, Anda tentu bertanya-tanya, emang beneran fake? Ada yang bisa dibikin begitu? Ada, Pak. Ada. Kalau Bapak Ibu tahu minyak eukaliptus namanya. Nah, itu bisa dipakai tuh. Dengan cara apa? Dengan cara di sini. Nah, Anda harus tahu dulu nih saluran nafasnya ya. Saluran nafas sama di sini kan ada dua pipa, ada dua saluran. Ada saluran untuk makanan, nah, sama saluran untuk nafas. Nah, yang diintervensi di saluran nafasnya. Nah, itu. Nah, gosokin aja pakai minyak eukaliptusnya. Itu bisa, plong itu. Belum pernah coba ya? Nanti silahkan dicoba. Yang kedua, poin keduanya, kenapa kok Amerika, Kanada, Australia, Inggris, Jepang itu juga komunitasnya di sana tetap maju. Apoteker komunitas itu di sana disegani. Ya, karena apa? Ya karena itu tadi bukan hanya menyerahkan, tapi ada risk reduction juga. Jadi apoteker itu bisa mengurangi resiko terhadap bahaya penggunaan obat yang tidak tepat. Saya ambil contoh yang sepele saja, risk reduction. Anak-anak gitu ya, kan sering terjadi kasus ya, orang tua itu membelikan tablet paracetamol untuk anaknya. Betul kan ya? Ya, ada banyak kan orang tua begitu kan. Nah, dia memberikan paracetamol untuk anak-anak tapi dalam wujud tablet. Nah, dipikir itu sama saja. Mereka berbicara apa? Berbicara pengiritan, kadang-kadang ada. Terus kemudian selain itu mereka berbicara apa? Ya mereka berbicara biar bisa dipakai untuk semua keluarga. Bapaknya nanti pakai itu juga, kakaknya pakai itu karena udah dewasa gitu. Nah, cuma kan ini ada risk reduction-nya yang harus dilihat oleh apoteker. Loh, kalau anak-anak itu paling banter paracetamolnya 120 mg. Kalau dewasa 500. Lah itu kalau misalnya dipecah jadi 2 aja, nah itu masih 250, 2 kali lipat dari dosis lazimnya paracetamol. Nah, ini yang harus diedukasikan. Saya biasanya ngomongnya apa? Bu, hari ini anaknya ibu, anaknya bapak, minum paracetamol yang tablet nggak bakal apa-apa. Tapi hari ini loh ya, minggu ini loh ya, bulan ini loh ya, tapi saya nggak jamin 5 tahun ke depan. Kenapa? Karena heparnya bisa kenanya itu bukan hari ini, bukan seminggu ini, bukan bulan ini, bukan tahun depan, tapi tahun-tahun depannya. Kalau hari ini anaknya ibu masih SD kelas 5, saya nggak tahu nanti di SMP atau SMA bagaimana. Akibat kelalaian kita itu menggunakan obat sembarangan. Nah, saya biasanya bilang begitu. Tapi ya terserah Bapak Ibu, kalau mau dilanjutkan monggo, saya sebagai apoteker sudah memberikan peringatan dini loh ya. Gitu. Kasusnya ada. Kalau Bapak mau tanya, Ibu mau tanya, ada. Bapak ke rumah sakit aja. Orang-orang yang kena, anak-anak ya, kena gangguan hepar, gampang terserang hepatitis. Lah ya sudah itu. Monggo. Saya biasanya gitu ngomongnya. Nah, itu contoh risk reduction. Yang ketiga, cognitive service, layanan yang profesional. Selama ini kalau berbicara secara umum, Bapak Ibu sekalian, layanan profesional apoteker itu umumnya ya apoteker itu dibayar karena dia mengelola obat, menyerahkan obat. Nah, layanan profesional yang lain belum nampak. Saya juga berkali-kali nanya, sebenarnya praktek apoteker yang khas, unik,
terus kemudian berdampak nyata real, dan itu tidak tergantikan oleh siapapun, hanya oleh apoteker. Itu yang kayak gimana sih? Adakah Bapak Ibu yang betul-betul bisa menemukan unik, khas, itu tidak bisa dilakukan siapapun kecuali apoteker? Di komunitas ya, kita bicaranya ya, komunitas ya. Itu kira-kira prakteknya yang kayak gimana? Berdampak langsung. Sepersekian waktu bisa diukur dampaknya. Ah, silakan. Kalau ada yang punya layanan khas begitu, coba silakan ditulis di kolom kolom komennya. Nah, kadang kita begitu ya. Jadi kontra dengan anjuran dari nakes yang lain. Ya, saya sering kok Pak, enggak apa-apa. Tapi saya tetap pede Pak. Kalau urusan obat, Pak Ikhwan, saya tetap pede. Nah, saya insya Allah harus jadi orang yang lebih detail berkaitan dengan obat. Karena itu alat praktek saya. Gitu. Nah, adjust dosis penyakit degeneratif. Ya, itu bisa. Tapi kalau cuman adjust dosisnya, ya, adjust dosisnya, kita bisa minta bantuan AI khusus yang di bidang kesehatan. Itu sekarang udah ada Mbak Mary. Ya. Cepet dia ngitungnya daripada kita. Iya, cepet dia ya. Cepet dia. Tapi itu betul. Ya, kita memberikan itu betul. Adjustment dosis itu penyesuaian dosis. Penyakit yang degeneratif itu betul ya. Cuman ya semoga aja ya masyarakat kita nggak ngerti AI yang lebih smart ya. Oke, Mas Adi nih ya buatin jadwal minum obat. Personal pasien beda-beda, pendekatan jadwal minum obatnya. Ini juga betul. Cuman masalahnya ini gampang juga diduplikasi karena ini bukan sesuatu hal yang terlalu unik banget gitu, enggak. Saya kasih contoh ya di bidan. Bidan itu ada salah satu tindakan profesionalnya dia yang hanya dia yang bisa lakukan dan dokter obstin. Namanya distorsia bahu. Jadi kalau ada bayi itu sungsang gitu ya, balik begitu ya. Harusnya kan kepala di bawah. Tapi ini kebalik. Kaki yang di bawah gitu. Nah, itu harus diapain gitu. Biar bayinya itu bisa muter. Nah, itu ada teknik lahiran itu namanya distorsia bahu. Wah, itu diputer itu bahunya. Wer begitu. Nah, bahunya diputer, terus kemudian itu baru dilakukan proses lahiran. Pertanyaan saya, benar nggak? Apoteker bisa nggak itu melakukan teknik distorsia bahu? Mbak Mary bisa nggak? Nggak bisa. Perawat bisa nggak? Nggak bisa juga. Nggak bisa. Dokter umum nggak bisa, Pak. Yang bisa siapa? Bidan sama SPOG, Pak. Nah, itu salah satu contoh. Makanya kenapa itu merupakan pelayanan atau jenis layanan yang tadi sangat-sangat profesional. Karena kalau tidak dilakukan oleh bidangnya itu, ya nggak bakal mampu itu. Nah, kalau apoteker itu yang kayak gimana? Nah, ini yang menjadi PR, teman-teman. Yang kayak apa? Itu satu hal. Nah, itu nanti bisa dipikirkan di luar forum ini ya. Yang keempat yaitu continuity of care atau pelayanan yang terus berkelanjutan terutama bagi pasien-pasien yang degeneratif. Sebagai contoh paling simpel, pasien hipertensi di luaran sana itu sering ngeluh. Saya kalau minum obat terus malah justru takut, nanti ginjal saya rusak, betul ya? Yang seperti itu. Nah, bagaimana kita meningkatkan adherence-nya, tingkat kepatuhannya, dan betul-betul memberikan sebuah konkret, hasil konkret bahwa pasien hipertensi yang tensinya itu stabil, terukur, dibandingkan tensinya yang tidak stabil, on off, naik turun, itu jauh lebih berbahaya, lebih beresiko yang naik turun tadi. Nah, ini masuk layanan apoteker sebenarnya. Kenapa? Karena di luar sana banyak sekali pasien-pasien yang tidak patuh terhadap obat-obat hipertensi, yang tidak patuh terhadap obat-obat diabetes mellitus. Seperti itu. Nah, itu dua kasus itu aja sebenarnya kalau kita mau masuk, itu luar biasa bagusnya. Luar biasa bagusnya. Yang terakhir adalah healthcare cost saving, biaya hidup sehat.
Ibu bapak sekalian, kita sering ketemu kan ya pasien-pasien yang karena dia itu hipertensi gitu ya. Nah, karena dia tidak terkontrol, kemudian dikit-dikit dia itu gampang capek, dikit-dikit kepalanya buyang, dikit-dikit vertigo masuk gitu. Terus kemudian berganti juga kadang-kadang apa yang begini-begini itu kakinya mulai kesemutan, kebas begitu. Pertanyaan saya simple. Ketika terjadi kebas, ketika terjadi kesemutan, ketika terjadi tungkuknya sini rasanya berat begitu karena tensinya nggak stabil, apa yang bisa dilakukan terbaik oleh apoteker? What apoteker should do for them? Apa hal terbaik yang bisa dilakukan apoteker kepada mereka selain ngasih amlodipin misalnya? Nah, kalau kita mau berbicara pelayanan profesional, ya kita memang harus begini Bapak Ibu sekalian. Oke. Ini adalah basis fee for apa namanya profesional fee yang akan menggeser paradigma lama bahwa apoteker itu dibayar karena cuman sekedar menyerahkan obat, mengelola obat. Enggak begitu, itu paradigma lama. Paradigma barunya apa? Apoteker itu memang betul-betul mereka itu nilainya diukur dari kemampuan menurunkan resiko terapi. Kalau itu memang hasil terapinya nggak adekuat gitu, nggak optimal begitu. Terus kemudian meningkatkan outcome terapi. Ternyata dengan dibersamai oleh apoteker Adi, kalau misalnya tidak ke apoteker, itu butuh waktu 2 minggu. Hanya gara-gara batuk pilek. Tapi kalau ke apoteker Adi, ternyata 3 hari beres. Cespleng ini. Nah, terus kemudian menghemat biaya sistem kesehatan. Nah, ini yang biasanya jarang diukur. Nanti kita akan lihat di poin-poin berikutnya. Oke, ini sebagai salah satu contoh real ini saya dengan pasien saya. Jadi ini pasien pulang kerja begitu ya, pulang kerja, matanya itu merah gitu, guatal dan sedikit panas begitu. Ada panas, guatal, merah. Nah, itu saya foto ya, saya foto di apa namanya kelopak matanya. Itu saya foto, merah banget seperti itu. Oke. Nah, itu sangat merah begitu, rasanya guatal banget, panas begitu. Nah, apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan terus kemudian dia bilang beli tetes mata gitu. Saya kasih tetes mata. Enggak, Bapak Ibu. Saya lihat begitu, wah ini merah sekali. Nah, ini kelihatan nih. Ini apa namanya? Agen-agen inflamasi itu kalau secara teori ya. Prostaglandin, leukotrinnya itu naik tinggi banget. Oh, ini akut ini kondisinya. Berarti kalau akut ditangani dengan cepat itu bisa nurun, bisa segera mereda. Oke, mohon maaf sebentar ya. Saya ngambil charger dulu. Habis baterai di laptopnya. Sebentar. Oke, ya. Nah, akhirnya si pasien saya kasih tahu, Pak, ini akut. Nah, ini akut. Saya fotokan dulu itu yang merah di kelopak matanya itu. Ini keluar air terus nih dari sini nih dan kondisinya akut ya. Akut itu artinya apa? Saya jelasin, Pak, begini. Akut itu artinya sebenarnya ini bisa cepat diredakan, Pak. Oke. Nah, masalahnya satu, ini Bapak perjalanan. Nanti kalau Bapak cuman beli tetes mata, Bapak pasti ya netes matanya di rumah. Padahal ini malam-malam, ada resiko bahaya. Maka saya tawarkan, Pak, ini saya intervensi dulu aja. Kurang lebih ya 10 menit, 15 menitan lah. Nah, ini saya intervensi dulu untuk meredakan kondisi mata memerah yang akut ini. Nah, terus kemudian itu kepalanya saya kepalanya saya pegang itu. Oke, nunduk ya Pak ya. Oke, terus nanti mata kedip-kedip ya, begitu.
Nah, dah selesai, saya ulang 2 kali. Pak, coba sekarang di apa namanya dipakai untuk melihat. Setelah saya intervensi, betul, merahnya itu lumayan turun, hampir 50% dibandingkan dengan kondisi sebelum diintervensi itu mengalami perbaikan. Sehingga Bapak ini jauh lebih nyaman di mata gitu ya, nggak nerocos terus begitu ya, keluar air mata terus gitu ya. Nah, itu kayak midriasis gitu ya, keluar terus gitu air matanya. Nah, itu jauh akan lebih baik. Nah, dengan begini, maka secara sederhana, kalau Bapak Ibu sekalian sebagai pasien, solusi akutnya betul-betul diselesaikan. Ada dampak nyata begitu. Ada dampak nyata begitu. Nah, kira-kira kalau Anda pasien, kemudian saya bilang, habisnya berapa ini, Pak? Oh, habisnya ini 85. Pertanyaan saya, Bapak Ibu sebagai pasien itu terbantu sangat dengan kondisi seperti ini. Dan kemudian kalau saya bilang 85, bayar nggak itu 85? Silakan ditulis di kolom komen. Saya pengen melihat responnya. Oke. Iya, saya pengen melihat responnya. Pak Ahmad. Mas Ahmad bayar ya Mas ya. Oke, yang lain saya pengen melihat responnya. Ya karena kondisi saat itu benar-benar nggak enak itu di mata itu. Saya tahu persis itu. Nah, Anda lihat aja ini di apa namanya? Di bulu matanya itu. Itu udah basah itu, keluar mata terus soalnya. Keluar air mata terus itu. Bayar kalau ada duitnya, Pak. Ya sebelumnya dikasih tahu, Pak. Ini memang nanti 85 gitu. Bayar ya. Ya, alhamdulillahnya juga saya melakukan yang begini ini gak cuman sekali, Pak. Ha-ha. Oke, Mas Andi dengan kasus beda nggak bayar ya? Oke, nanti boleh ya sharing ya Mas ya. Oke, nah saya coba beralih ke sini dulu sekarang. Jadi artinya apa? Artinya begini Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan semuanya, bahwa jasa profesional seorang apoteker itu ada landasannya, ada filosofisnya. Bukan hanya sekedar kayak kita itu narik jatah preman begitu ya. Tidak begitu. Apa landasan filosofisnya? Landasan filosofis yang sangat kuat. Yang ini apa namanya? Sama si pasien itu betul-betul kerasa gitu. Yang pertamanya adalah bahwa dalam tindakan praktek profesionalnya ini harus melibatkan kognitif load-nya. Berpikir kritis terhadap kondisi klinis pasien itu harus ada. Apa itu? Satu, bisa jadi ya farmakokinetiknya. Sebagai contoh itu tadi yang mata memerah itu tadi ya. Mata memerah itu. Nah, itu kan sebenarnya secara sederhana itu kita perlu melakukan langkah-langkah farmakokinetik. Lah karena apa? Ya karena kan kita ngomong dalam 15 menit awal. Dalam 15 menit awal. Sekarang saya nanya coba Bapak Ibu sekalian. Ada yang pernah tahu tetes mata di dalamnya itu ada komposisi yang namanya apa itu? Nih, saya coba anu dulu. Saya coba cek dulu. Nah, ada yang komposisinya itu hipermelus. Nah, itu. Hipromelose sama dextran itu di E-Fresh. Itu sebagai contohnya. Ya, itu sendo E-Fresh. Nah, itu kalau di ketentuan di sana gitu ya. Nah, itu kan jarak selangnya dikasih itu ketika kondisinya 4 jam 4 jam sampai 5 jam ya. Nah, gimana kalau misalnya itu saya pakaikan itu bukan nunggu 4 jam 5 jam. Contoh 15 menit, 10 menit begitu. Nah, ini kan ada cognitive load yang harus
betul-betul dikuasai oleh teman-teman apoteker, oleh kita semuanya. Kenapa? Karena kita harus mengoptimalisasi terapi, begitu ceritanya. Yang kedua, ada clinical risk responsibility. Mungkin di kasus yang lain, kita juga harus berpikir bagaimana merespon sebuah resiko klinis yang ini akan ditanggung oleh pasien ataupun juga oleh kita ketika di komunitas. Karena di komunitas itu beda dengan di rumah sakit loh ya. Kalau di rumah sakit, DPJP-nya pasti dokter, aman lah. Di sana ada banyak orang, ada perawatnya gitu ya, ada apotekernya, ada bidannya, ada dokternya, ada spesialisnya, ada ahli gizinya gitu. Jadi lingkupnya itu jauh lebih kecil. Kalau di komunitas, sebenarnya komunitas itu jauh lebih berat. Soalnya apa? Bukan kolaboratif yang ada. 85% itu personal care yang harus kuat. Personal care klinisnya itu yang harus kuat. Maka 85% di komunitas itu jauh lebih berat terhadap ini juga clinical risk, resiko-resiko klinis, terutama sebagai contoh. Ketika pasien itu menggunakan insulin, kan ada ya pasien-pasien diabetes mellitus yang sudah stabil, cuman karena dia bisa jadi ya gula darahnya sebelumnya tinggi sekali ataupun ada kasus itu resistensi insulin begitu, maka resikonya menjadi tinggi terhadap apa? Readmisi atau kekambuhan. Resikonya tinggi kenapa? Ya karena bisa justru fatal dengan resiko kematian. Ada resiko error, kesalahan-kesalahan. Ada yang bermasalah nanti terkait dengan obat atau adverse drug events. Terus kemudian clinical risk ini juga bisa jadi berakhir pasiennya malah masuk ICU yang begitu-begitu. Nah, saya pernah itu sama teman di Bekasi itu. Nah, ada di sini juga kayaknya ya. Jadi keliru dia ngasih obat untuk mata, tapi keliru dikasih tetes telinga. Coba bayangkan itu. Jadi tetes telinga tapi dipakai di mata. Nah itu kan bisa kalau tidak segera tertangani bisa jadi fatal ya akibatnya ya. Di UGD untungnya itu tertolong, alhamdulillah. Nah, clinical risk begini, ini sebagai contoh, teman saya ini nyata nih, ini ikut webinar ini juga orangnya, saya tahu persis, karena waktu itu konsul sama saya juga. Nah, siapa yang bayar UGD-nya? Apotekernya. Loh itu kan clinical risk itu, bener ya? Betul kan? Ada lagi yang di komunitas. Kadang-kadang obat ED dikasih gitu, terus kemudian kita akan khawatir gitu. Ada ini juga teman saya, konsul sama saya, wah obatnya udah ED gitu ternyata, udah ED 2 bulan. Nah, sirupnya udah terlanjur diminum, udah sehari semalam gitu, baru ketahuan. Di dua tengin itu. Wah, untungnya aman ya, untungnya aman. Tapi kalau misalnya ada something begitu, ini masuk poin kedua, clinical risk. Nah, jadi landasan filosofi kenapa apoteker itu sebenarnya harus ada jasa profesional yang menghitung ini semuanya. Cognitive load-nya itu dihitung, profesionalnya berapa, clinical risk-nya itu juga dihitung. Nah, yang ketiga adalah time and expertise matrix atau durasi pelayanan dan jam terbangnya. Semakin apoteker itu melakukan pelayanannya dengan jam terbang dan akurasinya tinggi, kompleksitas klinisnya itu bisa tertangani dengan baik karena jam terbangnya bagus, maka ini juga profesional fee-nya, jasa profesionalnya tentu harus diperhitungkan dong. Masa sama apoteker yang profesional nangani dengan tingkat jam terbang yang tinggi dengan yang baru saja? Ya enggak dong. Betul ya Bapak Ibu sekalian ya. Kerasa ya, mulai kerasa ya sekarang ya. Nah, kalau begitu nilainya kita sama hanya dengan yang cuma nyerahkan obat saja. Wah, ya. Ini rugi banyak ini. Satu rugi di kesejahteraan. Kenapa? Ya karena anak kita itu kan tetap SPP-nya kan tetap harus kita pikirin.
Masa depan anak-anak kita, terus kemudian kesehatan kita juga itu butuh biaya. Untuk mengembangkan otak kita, keilmuan kita itu juga butuh biaya. Makanya time expertise matrix itu juga harus dihitung dalam jasa profesional. Nah, ini saya kasih contoh kasus yang berkaitan dengan itu tadi, 3 poin itu. Ini kasusnya adalah seorang bapak-bapak, apotek hampir tutup waktu itu jam 11 malam gitu. 45 tahun ini dia mau pulang begitu. Nah, dalam perjalanan dia bawa motor itu merasa pusing, pening dan agak berkunang-kunang. Memang dia setelah saya assessment itu punya riwayat hipertensi yang tidak terkontrol dan hiperkolesterol. Tensinya berapa? Setelah saya suruh istirahat, kemudian 5 kali saya tensi waktu itu masih tetap sama tinggi. Rata-ratanya adalah 208 per 111. Nah, ini sudah masuk kategori kritis ini, krisis hipertensi. Nah, ini masuk caregiver atau kita membersamai pasien tersebut dalam kegawat daruratan. Apa kita terus latah, Pak, ini Bapak ke rumah sakit ini. Hanya begitu saja? Tidak mungkin, Pak. Ini lebih bahaya lagi. Wong tensinya segitu dia masih pusing, punya keluhan berkunang-kunang. Loh, nanti kalau serangan stroke pas pada saat dia berkendara, semakin bahaya lagi kan? Betul enggak? Nah, disinilah apoteker memang harus punya itu tadi, kognitif load-nya itu harus jalan gitu, nggak bisa asal kasih obat itu ya, minum amlodipin Pak. Nggak begitu. Nah, makanya ini kita tahu nih, oh ini krisis hipertensi, ini perlu penanganan cepat dalam rangka apa? Penurunan tekanan darahnya. Maka dari itu, eh, pasien ini kemudian dalam kondisi darurat krisis hipertensi tersebut, nah, first choice obatnya apa? First choice obatnya adalah ACE inhibitor. Saya pilihnya captopril. Kenapa captopril? Bukan ramipril, bukan lisinopril. Nah, yang begitu-begitu juga harus apoteker jauh harus lebih paham dibandingkan dengan yang non apoteker loh ya. Nah, saya pilih captopril dosis 25 mg. Kemudian saya suruh minum di depan saya langsung, harus diminum. Kemudian kita tunggu setengah jam, saya coba tensi lagi, ada lumayan turun. 1 jam kemudian saya tensi turun lagi, terus kemudian saya suruh minum lagi captopril. Nah, total saya lesakkan itu udah 50 mg dalam jangka waktu 1 jam. Nah, yang begini, ini kita dalam kondisi kegawat daruratan begini nih, ini juga apoteker harus mampu masuk ke begini. Oke. Kenapa? Karena ini bukan kasus-kasus biasa, bukan hanya sekedar orang minum obat anti hipertensi, enggak begitu. Kita juga mesti paham kondisi klinisnya yang bersangkutan, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan semuanya. Nah, ini tadi ya, matrix experience juga harus jalan ini. Loh, kalau saya sekarang bicara, harga captopril berapa? Ayo silakan ditulis di kolom chat. Harga captopril berapa ya? Kira-kira berapa harga captopril? Ya, Anda udah mau tutup apoteknya gitu ya, 3.000. Tuh. Terus kalau kemudian Pak Ahmad, Mbak Kiki gitu ya, Anda udah nanganin begitu ruwetnya, ini kondisi darurat begitu. Mas Ikhwan itu ya, Pak Adi, Mas Andi, Pak Upa. Anda kalau cuman begitu terus dibayar obatnya doang 3.000 sampai 5.000 itu jam 11 malam. Anda sudah cuapek minta ampun, mau tutup, ini nunggu sejam kemudian jadi jam 12 loh. Dibayar 3.000 5.000. Ya apa terusan? Saya pengen lihat, ayo komentarnya di kolom chat. Gimana coba? Ayo silakan berkomentar. Jadi karena harga obat itu 3.000 5.000, Anda sudah mikir ruwet begitu ya. Oke, kasih tensi fast ya. Ya. Ya kalau tensi fast yang dikasih betul sih. Bayarnya dia mahal, cuman duitnya itu yang mahal nanti ke pabriknya, Pak. Ke Pfizer-nya, Pak.
Mas Irfan amal ya, alhamdulillah ya. Oke. Nah, oke. Bayar 25.000 kalau sudah malam, Mbak Retno ya. Oke, Pak Pono, tadi belum kenapa dikasih kaptopril? Oh, oke, kenapa dikasih kaptopril? Oh, itu pertimbangan klinisnya berarti di farmakoterapinya, Pak, nanti, Pak. Karena kaptopril itu secara farmakokinetik dia yang lebih cepat, Pak. Cuman butuh waktu kurang lebih untuk dia memberikan efek itu dalam hitungan nggak sampai 1 jam. Ya, 50.000 Pak, disuruh balik lagi buat kontrol, gitu ya? Oh, oke. Pasien yang bersangkutan waktu itu saya ingat bener kasus itu karena itu kasus-kasus yang unik-unik begini saya biasanya betul-betul nempel di kepala. Waktu itu pasiennya itu kena casnya 150 Pak, dengan kaptopril doang. Dengan kaptopril doang. Dan 3 biji Pak, bukan 1 strip. 3 biji ya bos ya. Ya, 15 menitan. Betul, Mbak Dian. Terima kasih. Jadi kita berbicara dari segi farmakokinetik. Makanya tadi saya infokan ke teman-teman. Saya coba kembali ke slide yang sebelumnya. Nah, ini loh teman-teman. Kognitifnya ini yang harus mulai kita hargai. Kognitif loadnya ini, berpikir klinisnya ini. Dan itu kalau misalnya digantikan oleh selain non apoteker, oh itu fatal, itu bisa berbahaya itu. Serius. Kalau misalnya dia nggak ngerti tata cara bagaimana sebuah apa namanya logika klinis gitu tentang hipertensi, dia nggak nguasain, oh fatal itu Pak. Salah dikit bablas itu Pak. Orangnya sudah kunang-kunang loh Pak. Sudah pening ini Pak. Nah, habis saya intervensi itu langsung enteng kepala. Pamit mulai gitu ya, pulang gitu ya bahasa Jawanya mulai. Tapi saya bilang, Pak, jangan langsung balik ke rumah. Mampir dulu cari rumah sakit di sana nah. Bapak minta itu, minta penekanan di sana untuk kondisi seperti ini, cek itu nanti di jantungnya ada ini enggak, ada problem enggak dan lain sebagainya. Paling 15 menit setengah jam baru Bapak boleh pulang. Kalau diizinkan pulang, Bapak pulang. Tapi kalau enggak suruh mondok, mending Bapak mondok. Saya bilang gitu. Oke, pertanyaan simple. Kalau di dalam kondisi seperti itu dan Anda pasiennya gitu ya. Pertanyaan saya, tadi kan 150.000. Anda bayar enggak tuh? Oke, saya pengen lihat di kolom chat yuk, sambil interaktif yuk. Oke, ya ini pertanyaannya Bu Ane ya. Dibayar Pak pastinya. Oh oke ya, logik ya, rasional ya. Oke teman-teman semuanya. Pertanyaannya Bu Pramita ini ya, amlodipin. Jadi CCB ya, sama satunya amlodipin kandesartan ini ARB dan CCB ya. Jadi kalau kita berbicara ini ngomongin ini di beda pembahasan ini kalau ngomongin di farmakoterapi ya. Jadi kalau CCB sama ARB ya, golongan obat CCB sama ARB itu memang kalau kita berbicara kinetikanya ya itu berbeda Pak. Berbeda. Ini ibaratnya Bapak itu harus butuh gaya Surabayaan gitu loh. Cak cek das des gitu loh. Harus satset gitu ya. Biar hasilnya juga joss gitu. Sementara amlodipin itu gaya Jogja Solo gitu ya. Yang lemah gemulai gitu. Kelamaan Pak. Ya, kelamaan ya. 208 ini ya. Jadi Bu Priamita, jadi seperti itu ya Bu pertimbangannya. Nanti kapan waktu kalau ada materi farmakoterapi saya persilahkan untuk ikut biar lebih mendalam nanti ya. Apakah boleh gitu ya diganti? Ya sangat boleh Bu. Malah justru kalau nggak diganti, ini pasiennya kalau kondisinya begini ya diganti nggak apa-apa. Tapi
Kalau kondisinya lain, ya nanti pertimbangannya lain loh ya. Bukan berarti terus kemudian, wah ini berarti boleh diganti gitu. Enggak begitu. Sifatnya itu individual dengan kasuistiknya seperti apa gitu. Nah, jadi bukan berarti terus kemudian boleh nggak diganti, boleh. Kondisinya ini loh ya. Tapi kalau kondisi hipertensi yang lain, ya tentunya kita akan analisa yang lain juga sesuai dengan kasus personalnya, begitu. Ya, nah ini juga pertanyaannya untuk sementara kegawat daruratan. Kalau kegawat daruratannya begini ya oke aja. Tapi kalau kegawat daruratan yang lain beda lagi loh ya. Contoh kalau misalnya jantungnya mulai ritmenya itu nggak teratur. Terus ketika kita cek tensi, takikardi, nah itu beda cerita itu. Kalau takikardi, ada kasus begini tuh. Jadi tensinya nggak tinggi-tinggi banget, tapi heart rate-nya yang tinggi banget. Detak jantungnya itu sampai 152. Nah itu beda lagi loh ya. Ya hipertensi dia, cuman nggak krisis, cuman heart rate-nya yang tinggi. Nah itu ya beda lagi nanti penanganannya. Jadi personalize itu penting. Ini yang pengen saya tekankan adalah ini tadi Bapak Ibu. Clinical risk itu ada. Terus kemudian ditambah lagi cognitive load itu diperlukan kita. Nah selama ini karena kita itu nggak dibayar apa-apa, konsultasi gratis begitu ya. Nah karena nggak ada apa-apa itu, makanya ya kita males gitu untuk mikir-mikir begini kan. Bener nggak Bapak Ibu? Lah kalau semuanya digratiskan, ayo. Aduh, berat lah ya. Oke, cari referensi begini. Pak, ini jalan ninjanya nggak ada, Pak. Satu-satunya jalan ninja adalah dengan praktek ketemu pasien, Pak. Karena ya ini harus teruji di manusia, Pak. Gitu ya. Nah, ini nanti dengan berat badan yang super high gitu ya, berat badannya gede banget, itu yuk beda penanganan lagi, Pak. Udah cerita lagi, Pak. Karena apa? Permukaan tubuhnya semakin lebar, Pak. Obatnya harus di loading dose. Nah, itu juga beda lagi nanti. Nah, bener kan? Makanya karena ini bukan di pembahasan farmakoterapi ya teman-teman ya. Yang pengen saya tekankan adalah cognitive load itu harus dihargai teman-teman. Nah, selain cognitive load, terus kemudian resiko yang harus dikelola, kemudian juga ada waktu dan pengalaman jam terbang itu. Ada yang keempat adalah value based pharmacist practice, yaitu sebuah fundamental nilai dari seorang apoteker yang berpraktek. Ada nilai fundamental gitu. Nah, nilai fundamentalnya apa? Berhasil mengatasi kasus yang begini tadi. Itu buat pasien itu dia punya nilai tersendiri loh ya. Iya, betul. Ada kan pasien-pasien di luar sana yang dia itu kepalanya pusing, terus kemudian tungkuknya itu kenceng gitu, udah minum obat hipertensi tapi nggak turun-turun tensinya. Ayo, kenapa tuh? Nah, nanti ketemu apoteker dan apoteker tersebut berhasil mengurai problem tensinya. Wow, itu value based pharmacist practice loh. Jadi level keberhasilan yang pernah dilakukan oleh seorang apoteker terhadap pasien pada kasus-kasus spesifik itu sebenarnya secara tidak langsung kita itu memupuk nilai buat mereka. Nah, ini buat mereka juga, mereka sadar kok nanti kok. Mereka akan secara sadar bahwa oh nek begini caranya ya aku kan gak sampai ke rumah sakit ini, gak perlu ini. Selesai di apotek ini, gak perlu mondok dan lain sebagainya. Nah, maka kasus-kasus di luaran sana yang apoteker itu berhasil gitu ya dengan skillnya itu memberikan hasil yang terbukti, nampak nyata. Sebagai contoh, penurunan HbA1c ya, terus kemudian yang biasanya pasien insomnia nggak bisa tidur 3 hari nggak tidur begitu ditangani apoteker bukan 3 hari nggak tidur udah turun 2 hari ke depan udah mulai
ngantuknya muncul, terus kemudian drug related problem, minum obat begini perutnya mual-mual. Ada itu, saya punya kasus yang baru apa namanya masuk begitu. Ada pasien diberikan obat herbal dari seorang apa namanya tenaga kesehatan non apoteker gitu ya, obat herbal. Perutnya sampai sekarang malah mual-mual terus, ya, kembung terus, nggak habis-habis. Nah, ini DRP, drug related problem, yang berhubungan dengan obat, walaupun ini obat herbal. Nah, ini gimana cara ngatasinya? Loh, itu juga perlu keahlian. Value based pharmacist practice. Yang kelima adalah scarcity and competency value, yaitu landasan filosofis di mana jasa profesional apoteker itu selayaknya dinilai atau juga harus ada nilainya, harus ada bayarannya begitu ya. Kenapa? Karena berdasar keahlian yang itu ketika dimiliki oleh apoteker itu menjadikan dia sebagai keahlian yang makin langka. Kompetensinya makin tidak relevan bagi yang non apoteker punya kompetensi value tinggi ini. Contohnya farmakoterapi farmasis. Apoteker yang memang betul-betul dia itu menguasai farmakoterapi. Onkologi farmasis, apoteker spesialis yang memang dia berbasisnya itu di onkologi. Critical care farmasis. Ini di luar negeri ada semuanya Bapak Ibu sekalian. Apoteker spesialis yang memang dia itu khusus nangani hal-hal yang sifatnya itu gawat darurat kayak tadi itu. Terus kemudian ambulatory care and community pharmacist. Apoteker yang memang dia itu ahli di dalam apa? Di dalam pelayanan pos rawat inap. Jadi kalau pasien-pasien dari rawat inap rumah sakit itu nanti kunjungan lagi ke rumah sakit kan seminggu sekali, 6 hari sisanya nggak ada yang ngurus kan. Terus kemudian dia memang ahli kalau di komunitas itu juga ada radiologi farmasis, apoteker spesialis radiologi nuklir misalnya. Nah itu kan berkaitan dengan scarcity, keahlian tertentu. Oke, nah sekarang kita masuk. Jadi kalau kita mau benar-benar idealis begitu ya, idealnya jasa profesional itu cara menetapkannya gimana? Ini rumusnya. Jasa profesional itu grand design-nya begini perhitungannya. JP itu jasa profesional. Terus kemudian ada BW, base work, beban kerja. Jadi beban kerja dasar di pelayanan kefarmasiannya itu harus dihitung. Nah, BW itu dasarnya apa? Dasarnya adalah kalau apotekernya itu di rumah nanti banyak masalah, di rumah masih mikirin anaknya, SPP-nya anak ini nanti gimana, wah itu ya repot itu. Terus kemudian jasa profesional itu juga komponennya menghitung namanya CCC, Cognitive Care Complexity, kompleksitas kognitif atau tingkat kompleksitas klinis yang harus dia itu hadapi, dia harus ambil keputusan. Anda tahu ya, kalau kasus klinisnya semakin kompleks, resikonya juga semakin banyak ya. Terus kemudian ada namanya CR, yang ini juga dipakai untuk komponen berhitungnya, namanya clinical risk, resiko klinis. Ini resiko yang tadi seperti tadi ya, saya ceritakan di awal ya. Ini resiko yang ditanggung apoteker kalau berkaitan dengan pasien. Sebagai contoh, salah obat tadi, tetes telinga dipakai di tetes mata. Nah itu. Terus kemudian salah obat, namanya mirip ya, namanya mirip, nah looks like gitu, itu juga. Nah itu sebenarnya harus dihitung dalam jasa profesionalnya Bapak Ibu sekalian, clinical risk. Ada namanya IC, expertise and kompetensi, keahlian dan kompetensi. Semakin tingkat keahliannya itu tinggi, kompetensinya khusus, dia punya pengalaman profesional berkaitan dengan praktek apotekernya, ini juga harusnya masuk jasa profesional. Ada namanya UUV, outcome value. Ini berkaitan dengan nilai keberhasilan terapi yang dampak klinisnya itu betul-betul menghemat biaya. Sebagai contoh, hipertensi yang tadi saya kasih contoh ya, teman-temannya dia
yang nggak terbiasa datang kepada Anda, nggak terbiasa datang ke apotek begitu, itu masuk tuh ke kronis. Hipertensi sebenarnya ya, tiba-tiba karena kronis ini nggak stabil tensinya, kena serangan stroke, ada yang kena serangan jantung, ada yang harus ring jantung ya, seperti itu. Terus kemudian ada eh, operasional value (OPV). Ini nilai tambah dari operasional. Sebagai contoh, inovasi layanan. Kalau Anda misalnya berhasil melakukan inovasi dalam layanan, lah ini harusnya dihitung dong jasa profesionalnya. Terus kemudian berkaitan dengan teknologi, Anda menyertakan teknologi-teknologi dalam praktek. Kemudian juga kita berhasil mengkoordinasi tim untuk sebuah proyek. Terus kemudian ada edukasi di sana, ada administrasi yang lebih tertata rapi dan lain sebagainya. Nah, ini semuanya komponen yang semestinya itu dihitung untuk menghasilkan jasa profesional seorang apoteker. Oke. Ya. Ini yang menjadi satu lain hal kalau kita berbicara Indonesia, Konoha gitu ya, kawan-kawan semuanya ya. Apa yang terjadi dengan kita di sini? Sayangnya ya, jasa apoteker kita itu masih embedded, masih dalam satu paket bundling harga obatnya. Jadi yang dinilai itu harga obat, teman-teman. Sedih nggak tuh? Jadi kita itu nggak ternilai. Yang dinilai apa? Benda matinya. Yang dihargai itu benda matinya. Nah, dampaknya apa kalau sudah begini? Dampaknya ya kognitif skillnya karena tidak dihargai. Banyak apoteker itu yang malas upgrade. Pertanyaan ini di kolom chat, ini ada nggak jalan ninja untuk mengetahui farmakoterapi begitu ya. Ini kalau robot bisa Pak, masukin chipnya begitu ya. Sayangnya Pak, itu harus diolah pakai dengan apa? Pakai dengan jam terbang Pak. Karena ini melayani manusia Pak, satu dengan lainnya itu beda cerita Pak. Nah, dampak ini sudah terlalu lama Bapak Ibu sekalian, kita itu mengalami pembiaran. Sementara bidan itu sudah dikenal masyarakat. Kalau masyarakat itu sadar diri menghargai profesinya mereka. Saya mau tanya, silakan ditulis di kolom chat. Kalau misalnya ya lahiran normal di praktek bidan mandiri, di rumahnya bidan begitu, kira-kira keluarga pasien bayar berapa untuk lahiran normal? Ayo silakan ditulis di kolom chat. Silahkan. 1 juta. Oke. Yuk lanjut. Saya pengen lihat respon selain Mas Ahmad ini ya. Coba lahiran bidan. Kira-kira berapa? Oke. Yuk silahkan. Umumnya ya di masyarakat. Di daerah Bapak Ibu masing-masing. Di tempat Anda masing-masing. 500 sampai 1 juta. 500 sampai 1 juta. Dan masyarakat itu tahu Pak, bahwa kalau lahiran itu rata-rata ya segitu biayanya, 1 jutaan. Artinya masyarakat kita itu well educated terhadap pelayanan profesional kebidanan berkaitan dengan lahiran Pak. Betul ya? Oke, sekarang pertanyaan saya, kalau apoteker gitu ya ngelayanin kondisi darurat tadi loh, hipertensi darurat tadi loh, pertanyaan saya, berapa rata-rata jasa apoteker Pak? Ayo, yang tadi itu gratis, tepuk jidat Pak. Itu mikirnya Pak, ya, itu mikirnya sama resikonya Pak, sama-sama bote Pak. Sodako Mas Hakim. Aduh. Nah, melakukan intervensi yang seperti tadi, walaupun kita berbicara kaptopril itu 3.000 Pak, 5.000 Pak, tapi kondisi itu tuh nilainya wow luar biasa Pak. Bisa jadi loh ya,
Kalau itu nggak ditangani apoteker, karena dia kan di jalan ya, terus kemudian dia terjadi serangan stroke, lu udah berapa yang bakal keluar itu, bener kan? Betul kan ya? Oke. Nah, oke. Yuk kita 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 lanjut dulu. Mm-mm. Nih ya, ada banyak pertanyaan masuk di kolom chat ya. Oke, nanti kita respon belakangan boleh ya. Mohon izin kita masuk ke sesi selanjutnya dulu. Jadi di Indonesia itu sayangnya kita semuanya Bapak Ibu sekalian, makanya melalui ruang diskusi kecil ini ya, kita bersama-sama ayo kita desain ulanglah profesi kita ini. Ya, janganlah kita terus-teruskan yang model begini Pak. Obat itu cuman benda mati Bapak Ibu. Nah, dokter dengan obat itu berhasil sedemikian rupa sehingga prakteknya itu dihargai oleh para pasien, masyarakat. Bidan dengan obat sedemikian rupa juga itu dihargai oleh masyarakat. Perawat dengan obat dan perlengkapan farmasi yang lainnya sedemikian rupa mereka juga dihargai oleh masyarakat. Lah, apoteker itu yang bikin obatnya lah, yang mendistribusikan obatnya lah, yang menyiapkan obatnya lah, malah nggak ada harganya dengan obat. Gimana coba? Aneh kan ya sebenarnya ya. Jadi bertolak belakang sekali dengan kondisi di Amerika, dengan kondisi di England gitu, di Kanada yang tadi kita bahas. Di sana mereka berhasil menerapkan kognitif load-nya, dihargain, jam terbangnya dihargain. Terus kemudian value base pharmacist practice-nya, keberhasilan mereka dalam menurunkan HbA1c dan lain sebagainya, itu dihargain kita Pak, gratis Pak. Clinical judgment kita gratis. Ini yang ada di sini Pak. Apoteker hanya pelengkap administrasi. Jadi ayo kita geser Pak sekarang, bahwa yang mahal itu bukan obatnya Pak, tapi apotekernya juga layak untuk diberikan penilaian yang semestinya. Jadi yang mahal itu adalah decision makingnya. Apoteker harus ngapain sih dengan begini kasusnya? Oh, pasiennya begini, ini apoteker mesti ngapain sih? Jadi bukan produknya. Selama ini, dikasihnya kaptopril 5.000 lah harganya. Iya, karena memang harga barang berbeda dengan harga profesionalnya. Nah, itu ayo kita desain ulang. Nah, ini tentunya diskusi panjang ini ya untuk membuat satu formula yang lebih baik seperti itu. Nah, baik. Saya lanjut dulu. Oke. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya menemukan satu jurnal bagus ya. Ini apa namanya? Jurnalnya bagus. American Journal Health System Pharmacy. Jadi di tahun 2006 ya. 2006 sampai 2007, tahun-tahun itu mereka berhasil menggeser dari paradigma dagang ke jasa profesi di Amerika. Nah, di artikel ini salah satunya dijelaskan bahwa keberlanjutan finansial apoteker di masa depan itu bergantung apa sih? Sudah tidak bisa lagi Pak bergantung margin harga obat fisiknya, tetapi para apoteker ini harus menyusun ulang model bisnisnya yang berbasis klinikal. Kalau di sana di Inggris gitu, salah satunya di Amerika begitu. Nah, mereka masuk ke dalam kodeks bill, yaitu di sana kan asuransi ya soalnya ya. Nah, apoteker itu jasa profesionalnya itu di reimburse. Jadi dibayar sama asuransinya. Masuk di ICD 9 yang kemudian
eh, itu diklasifikasikan yang sebelumnya awal-awal itu masuk nempel di ICD-6 kalau tidak salah. Nah itu banyak banget itu sejarah riset bagaimana keberhasilan apoteker di Amerika untuk masuk ke sistem eh, penguatan apoteker prakteknya dengan dibayar profesional, jasa profesionalnya. Oke, nah jadi kalau kita mau berbicara di Indonesia, apa sih yang paling realistis? Yang pertama adalah base professional fee. Jadi berdasarkan dengan betul-betul fee yang dibayar secara profesional terkait dengan apa? Asesmen awal. Nah, kemudian yang kedua itu complexity modifier atau biasanya ini pasien rawat pasca rawat inap ya. Ketika rawat inap itu kan obatnya kan sudah disediakan begitu. Ketika kemudian pulang dari rumah sakit gitu, biasanya itu mendapatkan obat gitu dari rumah sakit. Nah, ini modifiernya biasanya teman-teman di komunitas ini harusnya bisa jalan ini untuk pasien-pasien yang pos rawat inap, baik itu rumah sakit, pos rawat inap, puskesmas begitu. Nah, dioptimalkan di situ. Yang poin ketiga, clinical intervention fee. Jadi ketika ada intervensi, maka ya fee-nya harus jalan. Seperti tadi ya, pasien yang apa namanya, hipertensi krisis pulang malam-malam jam 11 tadi. Yang keempat adalah continuity care fee. Nah, ketika kita merawat pasien-pasien DM yang itu betul butuh keberlanjutan gitu, nggak bisa sekali dua kali gitu kan, hipertensi juga untuk menstabilkan tensinya paling nggak butuh misalnya 2 minggu agar tensinya turun stabil. Nah, itu juga harusnya jasa profesionalnya ini mulai diperhitungkan. Nah, masa depan itu memang untuk praktek apoteker klinis di Indonesia masih sangat terbuka karena iklimnya saja belum terbentuk kalau di sini. Kenapa alasannya kok ini nanti jadi masa depan yang betul-betul akan bertumbuh di situ? Nah, karena aging population. Di Indonesia nanti orang menua itu akan lebih banyak. Sekarang aja sudah mulai itu. Orang-orang usia 45 tahun ke atas yang bermasalah sama lutut, osteoartritis, itu banyak banget di lapangan. Betul enggak? Ya kan? Nah, itu aging population itu nanti akan mulai semakin naik, semakin naik, semakin naik. Ketika itu aging population naik, nah apoteker ada di mana? Apakah hanya sekedar memberikan obat, menjual obat, atau Anda akan bergerak ke tren yang bisa untuk dinantikan konkret dampak nyatanya bagi para pasien tersebut. Yang kedua, polifarmasi. Fenomena pasien yang dia itu pengen cepat sembuh. Kalau dia periksa ke si A gitu ya, 1 hari 2 hari nggak ada perbaikan, itu kemudian pindah. Nah, begitu pindah, nanti belum ada perbaikan lagi, pindah lagi. Seperti itu. Nah, terus gitu. Nah, ini akan menimbulkan dampak apa? Polifarmasi kalau di komunitas. Nah, ketika polifarmasi ini terjadi, rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu, apa langkah apoteker? Terus kemudian medication error cost yang tinggi. Biaya medication error yang tinggi. Sebagai contoh, saya pernah nemuin ya, pasien, Anda bisa bayangkan, hipotensi dikasih ISDN coba. Jadi pasiennya itu udah lemas gitu ya, hipotensi dikasih ISDN. Wah, mau pingsan dia. Medication error, Pak. Gimana coba ini? Nah, apoteker lantas mau ngapain ini? Loh, kalau Anda nggak masuk di komunitas, nggak masuk di praktek apoteker klinis, ya nggak bakal bisa ngapa-ngapain ini, Pak. Ada polifarmasi, Anda ya taunya lah dia nggak beli obat kok. Aging population, perawat punya layanan tertentu, terus kemudian nakestrat punya layanan tertentu, dokter punya layanan tertentu. Anda nunggu resep, Pak. Gila ini kalau cuman begitu doang. Ya gak bakal tumbuh profesi ini. Ya. Terus kemudian ada AI. Loh, masyarakat kita sudah mulai masuk ke sana.
Mereka juga kadang-kadang menggunakan basisnya itu media sosial sebagai alat untuk mengambil keputusan. Jadi ke apotek itu nunjukin YouTube. Jadi bapak itu cuman kalah sama YouTube bapak ibu itu. Iya kan? Bener nih. Iya. Terus kemudian semuanya ini kalau kita benar-benar mau mengambil peran di situ, kita mengambil posisi ada di sana dengan posisi yang betul-betul strategik begitu. Clinical pharmacy sebenarnya peluang paling besar saat ini. Tapi kalau menjual obat, peluang paling remek saat ini. HSM ya kemarin rame ya. Itu kalau menjual obat itu paling remek. Tapi kalau kita berbicara clinical pharmacist, saya masih meyakini. Kenapa? Karena tidak semua orang expert terhadap sediaan farmasi. Cost saving profession itu akan berperan kepada masyarakat. Bagaimana kita preventif stroke, yang sudah stroke preventif untuk readmission ke serangan keduanya, yang seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita masuk nih ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi saya ingin mencoba kita mata lebih terbuka dulu deh, bahwa sekali lagi jasa profesional itu komponennya banyak. Yang komponen-komponen itu sebenarnya ada di kita, cuman kita itu udah terlalu lama. Sudah terlalu lama kita itu dibutakan dengan margin kalau di komunitas. Sehingga komponen inti yang itu sebenarnya sudah ada di kita, itu nggak kita hitung gitu loh. Itu nggak dihitung. Yang pertama apa? Jasa profesional itu berhubungan dengan faktor yang namanya base wage. Di dalam ilmu kesehatan, ekonomi kesehatan, jadi kalau HRD itu menghitung hanya UMR, take home pay begitu, atau standar ASN berapa, karyawan swasta berapa gitu. BW itu nggak begitu. Jadi kita sebenarnya kalau terutama ini ya, teman-teman apoteker kalau yang kerjasama dengan APJ gitu, dengan PSA sorry, harusnya ngitungnya bukan UMR teman-teman. Kalau Anda betul-betul praktek klinis ya, ngitungnya harus dari dasar apa? Intelektual klinis kita sebagai praktisi apoteker. Ada baseline-nya, ada dasar-dasar kalkulasinya, ada anchor atau apa namanya, patokan gitu ya. Nilai yang harus dibayar sebagai kita insan profesional. Jadi base weight itu nilai ekonomi minimum yang harus dibayar agar seorang profesional itu tetap mampu dia di dalam menyediakan layanan klinisnya yang aman, kompeten, berkelanjutan, dan layak secara ekonomi. Jadi karena kita mampu menangani krisis hipertensi tadi sebagai contoh, kita mampu menangani kasus yang akut pada apa namanya, konjungtivitis seperti itu, mata. Nah, itu maka nilai ekonominya ini harus kita hitung ulang, bukan cuma sekedar UMR lah. Kalau gitu apa bedanya kita sama pekerja pabrik? Kalau kita ngomongin UMR, pekerja pabrik cukup SMA, Pak. Kita ini profesional, ya kan? Nah, jadi apa saja komponennya BW? BW itu komponennya ada living cost atau LC. Ini dampaknya apa? Agar apoteker itu juga biaya hidupnya layak. Loh, nek aku praktek profesional beneran gitu ya. Ya dari praktekku ini kan menghasilkan dampak kebaikan. Nah ini kan harus layak dong kehidupanku. Terus ada namanya professional cost atau PC. Ini biaya profesi dan pendidikan. Termasuk di dalamnya yang harus diperhitungkan adalah ketika saya itu praktek profesional, untuk meningkatkan profesionalitas saya, bahkan meningkatkan pendidikan saya, ini harus masuk dong. Yang ketiga adalah RC atau risk cost, nilai resiko yang harus ditanggung. Seperti tadi kasusnya juga saya infokan di depan ya, ceritakan. Ada intellectual cost atau IC, biaya untuk mengembangkan kompetensi. Jadi kita harus berkembang, Pak. Selama ini kenapa kita nggak berkembang? Ya karena itu semuanya
nggak ada nilainya. Kita sendiri masuk dalam jebakan konsultasi gratis. Makanya bingung, di kolom chat ada pertanyaan bagaimana jalan ninja untuk bisa itu semuanya di bonsai cepet secara instan gitu. Nah, ada namanya social value, nilai sosial yang ini juga harus dilakukan oleh apoteker agar dia berkontribusi ke dalam sistem kesehatan yang ada di masyarakat. Terus kemudian ada time horizon atau time productivity hours. Horizon waktu layanan jasanya ini harus terukur. Ketika dia punya pengalaman 1 tahun, itu 1 tahun berjalan itu dia harus betul-betul melaksanakan praktek minimal standarnya per bulan berapa jam. Nah, itu semuanya harus ada ukurannya. Ini sebagai contoh. Kalau kita berbicara, Bapak Ibu sekalian ya, berkaitan dengan living cost. Living cost itu zonasi ketika kita itu ada di kota mana berpraktek. Nah, tentunya karena Indonesia ini kan luas ya. Zona 1 itu di metropolitan. Kayak misalnya Mas Ahmad itu ada di Bekasi gitu ya. Ya tentu beda dong dengan zona 3 di kabupaten atau pinggir. Seperti yang Pak Indra ada di seputaran Purwokerto, Purbalingga begitu. Nah, ini beda dong standar living cost-nya, betul ya? Kalau zona 1 ya paling enggak, ini karakteristiknya ya, biaya hidupnya tinggi, kompetensinya tinggi, hostingnya mahal gitu ya, tempat tinggalnya mahal. Nah, ini ada di Jakarta, Surabaya, Denpasar, Batam, kemudian termasuk Bali mungkin ya. Nah, ini living cost idealnya 17 sampai 27 juta. Terus kemudian zona kedua, kota besar regional kayak Malang, Jogja, terus kemudian Palembang begitu. Nah, ini living cost idealnya 10 sampai 18 juta. Jadi nilai ini sudah ditetapkan sih, ada di kalau tidak salah BPS apa ya? Living cost ideal itu. Nah, terus kemudian zona 3 itu di kabupaten pinggiran kayak misalnya Purwokerto, Ngawi. Nah, ini ada Mas Yoga juga. Madiun, terus kemudian ada di termasuk Solo begitu. Nah, zona 4 itu yang terpencil, ada di perbatasan, ada di Wamena, Nunuan. Nah, ini karakteristiknya apa? Logistiknya mahal. Bahan-bahan mahal, isolasinya sangat tinggi. Jadi dengan dunia luar itu jauh hubungannya. Tekanan psikologisnya tinggi. Nah, ini nilainya juga harusnya lebih tinggi. Zona 5 itu ekstrim banget di 3T, pegunungan Papua, pulau-pulau yang terluar itu. Nilainya makin gede. Nah, kalau di zona 5 itu ya harusnya 18 lah minimal sampai 35 juta plus itu. Nah, sehingga kalau kita itu memahami living cost ini bukan sekedar UMR doang ya Bapak Ibu sekalian ya. Apakah BW tadi base weight hanya sekedar living cost yang dihitung? Enggak. Ada namanya professional cost. Professional cost itu terdiri dari apa aja komponennya? Ada education cost. Nah, ini biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan pendidikan profesional kita dan pengembangan kompetensi. Termasuk salah satunya ikut webinar begini. Nah, ini harusnya diperhitungkan dalam apa Bapak Ibu? Dalam profesional jasanya Bapak Ibu. Yang itu harus dibayarkan oleh pasien-pasien Anda sebagai penerima jasa Anda. Ada namanya yang tadi sudah di depan tadi. Living cost, ada time cost, ada depreciation cost, ada depresiasi penyusutan. Contohnya kalau misalnya Anda punya laptop gitu untuk praktek, nah ini 3 tahun kemudian, 4 tahun kemudian laptopnya udah jadul. Ada punya ruang praktek begitu udah 5 tahun gitu, ruang prakteknya harus diperbaiki. Nah, ini sebagai contoh profesional cost yang harus dihitung juga. Terus kemudian ada resiko. Di depan tadi sudah kita ceritakan ya beberapa contoh resiko. Nah,
Risk cost itu mengukur total resiko agar apoteker itu betul-betul dalam melakukan pelayanannya itu bisa memberikan pelayanan yang aman, efektif, dan akuntabel. Nah, komponennya apa aja? Pertama adalah resiko klinis. Resiko klinis itu salah obat, salah satu contohnya ya. Nah, terus kemudian ada obat-obat interaksi yang gagal kita deteksi, yang itu padahal dampaknya sangat sangat nyata kepada pasien. Contoh ya, kita ngasih apa namanya, simvastatin atau vastatin, tapi pasiennya juga dikasih yang untuk menurunkan trigliserid. Nah, yang untuk menurunkan trigliserid itu yang tidak ada apa satunya torvastatin itu, sebentar saya kok lupa saya. Nah, itu juga membuat interaksi obat. Nah, bukan rosuvastatin, Pak. Ada gemfibrozil. Nah, ya, kita ngasih gemfibrozil sama atorvastatin. Nah, ini kan rhabdomyolisis ya. Ototnya jadi kaku semuanya nanti. Nah, pasien malah gampang pegel-pegel di badannya. Nah, itu. Nah, itu untungnya kan pasien Anda nggak tahu ya kalau terjadi interaksi begitu. Nah, itu ternyata dikasih sama misalnya ya karyawan Anda. Nah, padahal itu pasiennya kalau tahu itu interaksi ngamuk itu. Nah, contoh berikutnya adalah resiko hukum. Nah, ini ada juga kan ya, ngapunten ini, maaf nih ya, kasus-kasus yang mohon maaf, apoteker-apoteker juga jadi sasaran dikit-dikit, ya, aparat yang masuk langsung gitu. Nah, ini kan resiko hukumnya ada. Nah, ini biasanya berkaitan dengan pasal-pasal karet yang begitu-begitu. Nah, ini mestinya juga harus dihitung nih dalam komponen jasa profesional. Ada resiko finansial. Resiko finansial itu kalau misalnya dari resiko klinis itu berdampak finansial. Apotekernya harus memperbaiki terhadap kondisi klinis pasien yang itu karena kesalahan si apoteker tersebut. Nah, ini kalau misalnya Anda hanya UMR saja begitu ya Pak ya, rekan-rekan semuanya, Anda berhadapan dengan resiko klinis, resiko finansial, resiko hukum gitu. Hancur ini kita. Dapat cuman berapa? 2,5 juta lah. Salah dosis, bayi masuk itu kepicu gitu ya, pediatric intensive care unit gitu ya. Anda bisa bayangkan coba. Gara-gara salah dosis. Resiko apa? Klinis, resiko finansial. Hancur kalau cuman kita terima digaji UMR, Bapak Ibu sekalian. Logis ya, masuk akal ya. Bener gak? Betul kan? Mas Ahmad terima 2,5 juta Mas. Itu salah regimen. Bayi masuk picu Mas. Puyeng nggak Mas? Sampeyan Mas. Senyum-senyum Mas Ahmad nih. Ruwet dunia langsung ya seketika itu ya. Belum lagi resiko reputasi, Pak. Wah, hancur-hancuran lagi ya. Nah, jadi kenapa profesional fee itu pentingnya harus betul-betul dikalkulasi ulang. Kita sebagai apoteker nggak bisa kalau cuman harga jual obat begitu. Gak bisa Pak. Terlalu banyak Pak. Hal-hal yang di luar kendali kita. Dan ini harus betul-betul dikalkulasi ulang. Oke, saya lanjut dulu. Kemudian ada faktor lain yaitu apa? ICV. Intellectual Clinical Care. Nah, ini basisnya ICV ini Intellectual Clinical Value. Intellectual Clinical Value, bukan Clinical Care.
Ini nilai untuk mengukur kontribusi intelektual klinis kita, profesionalisme seorang apoteker yang berdasarkan pengalamannya, kompetensinya, itu betul-betul memberikan kontribusi terhadap solusi-solusi klinis pasien. Yang itu bisa jadi dari mana? Dari levelnya dia, oh baru lulus ya, levelnya pemula lah, inilah. Oke. Terus kemudian experience-nya dia. Kalau experience-nya udah lebih dari 10 tahun, wow ini ngadepin kasus sangat kompleks dan ini masuk kategori spesialisasi, mestinya harusnya bisa. Kalau itu tadi ya, komponen profesional fee-nya itu ngukur berbagai komponen tadi. Jadi ada nilai yang didapatkan oleh si apoteker sehingga dia betul-betul layak berpraktek dengan profesional. 10 tahun, oh logikanya dia nanganin kasus-kasus sangat kompleks, mampu. Nilai skornya juga tinggi di level 5. Nah, ini dihubungkan nanti dengan apa? Dengan komponen-komponen yang ada di lapangan. Bagaimana sebuah pasien itu harus mendapatkan dampak keamanan ketika dipegang oleh apoteker. Di tempat lain mungkin dipegang oleh non-apoteker, hanya karyawan. Taunya hanya apa? Indikasi obat. Tapi optimalisasi terapi nggak bakal ngerti dia. Nah, begitu loh. Ya, beda kan ya, indikasi doang taunya. Sama bagaimana obat itu dioptimalisasi, itu beda cerita. Terus kemudian clinical decision complexity. Nah, obatnya A, B, C, E gitu. Ini kompleks banget ini harus digimanain. Pasiennya kenapa? Karena adherence-nya turun, kepatuhannya turun. Ada efek-efek terhadap obat yang ada, ini kompleks nih. Nah, decision clinical yang kompleks begini bobotnya 25%. Anda kalau misalnya punya apoteker yang bisa di setting begini Bapak Ibu, kamu tak bayar bukan hanya UMR loh. Ada profesional fee yang dalamnya itu komponennya itu begitu yang kayak gini nih. Sedemikian rupa kayak di Amerika nih ya. Mereka disetting begini Pak. Makanya wajar kan di Amerika itu harga apoteker itu menjadi kaum dengan kasta tinggi Pak. Ya karena begini Pak. Karena begini Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan semuanya. Yang sudah lebih dari 10 tahun. Wow, biasa kalau ngadepin. Ini kenapa harus ngecek gula darah 2 jam PP gitu, postprandial begitu. Fungsinya buat apa? Hubungannya dengan metformin. Hubungannya dengan glikasid, kapan glikasidnya masuk. Yang begitu-begitu. Terus kemudian terapi optimization punya bobot 20%. Nah, ini mengoptimalisasi terapi obatnya, bukan hanya sekedar ini karena hipertensi, obat hipertensi namanya amlodipin gitu. Amlodipin itu indikasinya untuk hipertensi. Lah kalau cuman begitu, ya itu umum, betul. Itu masih terbatas paparannya karena paparan teoritikal. Dia levelnya masih pemula. Nah, ini berarti terapi optimization nggak bakal optimal. Bobotnya 20%, nggak bakal kecapai 20%. Paling banter 5% nanti. Nah, ngukur-ngukur begini nih, Pak. Kemudian kolaborasi interprofesional. Nah, ini biasanya kalau sudah sudah apa namanya? Ada klinik swasta misalnya. Nah, syukur-syukur klinik swastanya patungan gitu. Nah, terus kemudian ada education knowledge sharing. Nah, itu juga harusnya ada masuk dalam intellectual clinical value. Dia bisa sharing kepada apoteker yang lainnya. Ada innovation and improvement. Nah, dia juga buat inovasi-inovasi dalam klinis, dalam keputusan-keputusan klinis. Nah, ini juga harus dihargai, Pak. Kita juga harus mendapatkan penghargaan itu. Dari siapa? Ya dari pasien lah. Nah, gitu ya. Ada pasien nih ya. Jadi dia sudah nggak dapat insulin. Terus kemudian dia obat sehari-harinya terapinya non insulin berarti. Nah, ternyata gula darahnya kembali naik, Pak. Begitu kembali naik, kalau misalnya cuma diberikan amlodipin 1 kali 1 Pak, apa itu sampai dunia meledak toh.
suruh ngontrol gula darah yang 300, kalau cuman amlodipin 1 kali 1, gak bakal, Pak. Tambahin glimepirid begitu, 2 miligram. Bisa jadi nggak turun, Pak. Bisa jadi nggak turun. Nah, ini harus digimanain. Yang begitu-begitu sayangnya sekali lagi. Di Indonesia itu masih diukur apa? Harga amlodipin, harga glimepirid, harga metformin. Metformin 4.000 perak, glimepirid yang 2 miligram 8.000 perak, amlodipin 5.000, Pak. Kalau di total, Pak, bawa duit 30.000, masih sisa banyak. Ya Allah, apoteker ini loh ngurusin orang hipertensi sama orang diabetes. Hipertensi dengan kompleksitas diabetes. Berapa, Pak? 8.000 tambah 5.000. Ya. Kacau ini ya. Oke ya. Ruwet-ruwet pokoknya lah ya. Oke. Kemudian ada faktor yang lain namanya social value. Social value itu komponennya ada public health value, ada continuity care value atau CV, ada EV, economic saving value, ada trust value. Ini sebagai contoh ya. Public health value, maka apotekernya itu karena ini kita hargain itu ya, profesionalitasnya. Karena dihargai, maka si apoteker ini oleh instansi yang bersangkutan harus juga ikut turun gunung, mengedukasi di RT setempat, di warga setempat. Apa edukasinya? Karena di situ memang banyak pasien-pasien yang terikut hipertensi, edukasi pencegahan stroke. Dia harus turun tuh ke masyarakat. Kenapa? Karena public health value, komponen social value-nya dibayar. Oke, kalau misalnya nih ya, kita ngomong nih, Pak Hakim. Nah, Pak Hakim ini dari Jombang ini. Di seputaran apoteknya, karena Pak Hakim ini tahu nih, seputaran apoteknya itu banyak orang-orang hipertensi. Nah, karena apoteknya itu juga nggak mau tahu, yang penting omset masuk begitu ya. Tidak memberdayakan Pak Hakim. Pak Hakim kemudian pindahlah ke apotek B. Di situ, wah, ternyata pemiliknya juga apoteker, paham tentang bagaimana menghargai jasa profesional seorang apoteker. Maka memasukkan unsur PV, public health value. 1 tahun itu Pak Hakim diharuskan begini, salah satunya turun untuk mengedukasi pencegahan stroke. Dari situ kemudian Pak Hakim itu nanti masuk lagi ke komponen continuity care value. Apoteker di jam praktek yang accessible terhadap pasien-pasien hipertensi yang baru saja diedukasi, itu langsung dijadwalin kapan ketemu sama Pak Hakim. Masuk lagi. Nah, yang sudah ada gejala-gejala stroke ternyata ditemukan dari hasil screening tadi. Kemudian dirawat ini agar bisa dicegah, nggak sampai hipertensi lanjut stroke. Stroke terus kemudian ICU, terus kemudian gagal ginjal, wah kemana-mana. Nah, di situ ternyata ditemukan juga karena Pak Hakim ini oleh si pemilik apotek. Si pemilik apotek ini tahu, apoteker pemilik apotek ini tahu, Pak Hakim ini juga bisa untuk membuat kegiatan terapi berhenti merokok. Maka memasukkan unsur trust value-nya. Oleh pemilik apotek, Pak Hakim ini dikasih jasa profesional dalam rangka apa? Membuat layanan kepada masyarakat, turun kepada masyarakat, bakti sosial, stop merokok. Siapa yang mau stop berhenti merokok, hubungi Pak Hakim. Jadi Pak Hakim selain mendapatkan jasa profesional dari masyarakat, ini pemilik apotek juga ngasih. Kenapa? Karena dampaknya juga ke apotek yang bersangkutan. Wah, diukur. Public health impact ini kalau dilaksanakan semuanya, contoh nih ya, setahun 10 kali harus edukasi stroke. Continuity care itu bobotnya 20%. Nah, ini rencana kegiatannya dari mana? Jam prakteknya nih. Pak Hakim turun ke masyarakat itu nanti di absen.
di absen. Targetnya berapa peserta? 85% harus terjangkau. Terus kemudian economic saving. Nah, ini mencegah stroke dan lain sebagainya. Betul ternyata. Apoteknya jadi mulai rame nih. Gara-gara Pak Hakim. Kenapa? Karena obat hipertensi ternyata awalnya itu yang laku hanya amlodipin, gitu ya, yang keluar hanya amlodipin. Dengan adanya Pak Hakim, luar biasa. Kasus yang berbeda, anti hipertensinya berbeda. Jalan ini klinisnya. 75% dibandingkan dengan total pelayanan pasiennya ternyata jalan, Pak. Economic savingnya, pasiennya diuntungkan, Pak Hakimnya juga diuntungkan, dapat 2, professional fee dari pasien dapat, dari tempat kerja juga dapat. Trust value-nya itu bikin bakti sosial berhenti merokok setahun 3 kali. Nah, nih si pemilik apotek ngomong, pokoknya setahun itu kalau social value-nya setahun, budgetnya tak sediain 2,5 juta Pak Hakim. Gitu ya. 100% bobotnya tercapai, skor 10 nilai sempurna terpenuhi, social value-nya Pak Hakim 2,5 juta. Nah, yang begini ini jauh akan lebih efektif Bapak Ibu sekalian dibandingkan Anda bikin promo hadiah ballpoint sama hadiah payung. Betul nggak kira-kira? Tulis di kolom chat coba. Lebih efektif mana coba? Kira-kira kalau misalnya apotekernya bisa begini loh ya. Betul kan? Coba tulis di kolom chat. Lebih impactful begini terhadap apotekernya, terhadap apoteknya, terhadap komunitas pasiennya, atau hadiah panci, hadiah mangkok begitu, hadiah payung. Kira-kira lebih impactful yang mana Bapak Ibu? Betul ya? Nah, ini adalah social value-nya. Oke. Nah, berkaitan dengan jam kerja, ini TH, total productive hour. Jam kerja dikalikan dengan jam efektif. Contoh, bukan jam kerja, hari kerja dikali jam efektif. Kalau 22 hari per bulan, dan kemudian jam efektifnya praktek itu 5 jam, bukan jam dia nongkrong ya, total nangani pasien itu 5 jam, maka ini yang harus dihitung total production hour-nya dia, waktu produktifnya dia dalam melayani pasien ini sebulan berapa jam, total misalnya 110 jam gitu. Nah, ini nanti yang dipakai untuk patokan perhitungan jasa juga. Terus kemudian jasa profesional selain didekati dengan BW tadi ya, base weight, ada pendekatan namanya clinical care complexity. Jadi kalau ini mengukur kompleksitas permasalahan klinis yang ada di pasien. Tentu kan beda ya. Permasalahan klinis yang sederhana sebagai contoh adalah flu, pilek begitu. Dan penanganan yang berkaitan dengan pasien sama membutuhkan obat flu, pilek, tapi dia punya gangguan ginjal gitu. Atau obat selain flu pileknya, di belakang itu obat-obat ginjal, hipertensi gitu, ada 12 macam gitu ya. Loh, sama-sama nanganin flu, tapi yang ini di belakangnya itu ada impairment organik gitu ya, gangguan organnya, sama yang satunya enggak gitu. Ada gangguan jantungnya, ada gangguan ginjalnya gitu. Nah, kan tentu berbeda. Maka dari itu, nah, clinical care complexity ini menjadi salah satu base, salah satu fondasi dalam hitungan juga profesional jasa apotekernya. Ini karena apa? Ya dosisnya harus betul-betul dipahami, monitoringnya, rekonsiliasi obatnya, dan lain sebagainya. Nah,
Komponennya apa saja? Komponennya kalau misalnya clinical care complexity itu, ini saya ambil hanya 3 komponen saja, yaitu yang pertama adalah CB, comorbidity burden. Semakin banyak penyakit, itu artinya semakin banyak kompleksitasnya. Contoh, dia juga di MHA, CKD ya, jadi chronic kidney disease ya, apa namanya, penyakit gagal ginjal kronis. Ada CHF, congestive heart failure. Nah, ini riwayat serangan jantung juga ada. Ditambah COPD ya. Nah, ini dia juga batuk-batuk gitu ya, obstructive pulmonary. Nah, ini pulmo di apa namanya, paru-parunya nyumbet. Terus kemudian stroke lagi. Wah, ini ya. Kalau lebih dari 4 penyakit ya skornya 4. Ini berarti memang kompleksitinya betul-betul tinggi. Nah, belum lagi nanti di situ dengan comorbidity burden ada DM, CKD, CHF, COPD, stroke gitu. Guideline-nya itu bisa jadi bertabrakan itu nanti. Guideline dengan antara CKD dengan CHF belum tentu sama dengan stroke-nya. Ya. Nah, ini jadi mestinya kita juga mulai care dengan hal begini. Yang kedua adalah PB, polifarmasi. Nah, obatnya banyak. Seberapa banyak obat yang dikonsumsi oleh si pasien? Kalau lebih dari 10 obat, wow, ini kompleksitasnya tinggi. Kalau 3 sampai 5, ini kompleksitasnya sedang. Nah, ini mulai harus dihitung. Terus kemudian ada OD, organ dysfunction. Sudah penyakitnya kompleks, obatnya juga kompleksitasnya sangat tinggi, ditambah organ, disfungsi organnya juga macam-macam. Ada disfungsi pada ginjal, ada disfungsi pada liver. Dia masuk pasca riwayat ICU. Nah, terus ditambah lansia lagi, geriatric frailty, itu lansia artinya. Wah, ini kalau misalnya dia pasien pasca rawat inap, artinya sekarang rawat jalan, bisa jadi nanti akan membutuhkan fungsi kita sebagai seorang apoteker. Nah, kalau fungsi kita ini nggak diukur, clinical care complexity-nya ini hanya sekedar obat aja yang dibeli, ya runyam ini. Runyam. Karena kita semestinya, kalau betul-betul ini bisa ditangani dengan baik, pasien akan berterima kasih sama kita. Nah, ini ada beberapa contoh. Cuman karena keterbatasan waktu ya, ini saya kasih contoh aja. Pasien laki-laki stroke separuh badan dengan riwayat hipertensi krisis saat ini telah menjalani rawat jalan, habis rawat inapnya. Dan sekarang pada saat ini juga di rehabilitasi, masa rehabilitasi. Pasien tersebut dikelola oleh apoteker yang domisilinya di Yogyakarta. Nah, ini nanti berkaitan dengan living cost. Datanya apa aja? Data tekanan darahnya seperti itu. Tanggal 3, 10, 17, 14, dan 31. Wah, itu seperti itu datanya. Terus kemudian obat yang dikonsumsi amlodipin, kandesartan, aspilet, metikobal, dan gabapentin. Hasil laboratoriumnya kolesterol totalnya tinggi, GDS-nya gula darah sewaktunya 100. Nah, ini malah turun drastis. Terus kemudian HB-nya 17. Nah, ini kondisinya stroke-nya separuh badan, hipertensi krisis pernah dilalui, sekarang rawat jalan dan rehabilitasi. Apa intervensi apoteker? Nah, itu pertanyaannya. Nah, Anda kan harus ngitung nih. Nah, intervensi saya nanti apa? Di kognitifnya saya ngapain? Terus kompleksitinya itu saya ngapain? Begitu kan ya? Nah, terus kemudian times productivity hour saya kira-kira berapa jam untuk pasien ini. Nah, kemudian dari situ Bapak Ibu sekalian, dari situ baru kira-kira perhitungan jasa fee profesionalnya untuk apoteker yang menangani pasien begini, agar betul-betul menghasilkan dampak nyata, betul-betul ada perbaikan outcome si pasien yang stroke tadi. Outcome-nya apa? Sehingga dia berani untuk membayar Anda dengan nilai profesional. Misal Anda ngitungnya berdasar base weight, atau misal Anda ngitungnya berdasar clinical care complexity. Ini berapa rupiah?
Atau Anda gabung keduanya karena kasusnya betul-betul multi kompleks, berarti nggak bisa base weight aja, harus ada kompleksitasnya juga. Nah, nanti di total biayanya dibagi waktu seperti rumus yang ada di depan. Ini berapa, Pak, Bu, rekan-rekan semuanya? Kalau di Amerika begitu, Pak. Di Kanada begitu, Pak. Jadi apoteker-apoteker itu yang di sana setup-nya itu, yang ambulatori itu, pasiennya itu betul-betul harus ada outcome klinisnya, Pak. Makanya sekali lagi di sana apoteker itu kelas ininya, kastanya kasta tinggi, Pak. Karena begini, Pak. Oke, kita turun dulu ya, ala Indonesia ya sekarang ya. Oke. Ini yang diterapkan di negara-negara maju pada awal-awal sebelum tadi ada BW, ada ZCC dan lain sebagainya. Dulu yang sederhana begini, Pak. Rekan-rekan semuanya, Ibu Bapak sekalian, fee for services. Ini sangat terkenal, metode untuk menilai jasa profesional. Dulu awal-awal negara maju nerapkannya pakai ini dulu. Nah, fee for services itu kelebihannya mudah. Kenapa? Karena ini untuk beberapa praktek itu lumrah diterapkan dan insya Allah masyarakat juga sudah mengenal. Contoh konseling, contoh home care gitu ya. Contoh kalau bidan itu vaksinasi gitu, vaksinasi anak begitu ya. Cuman ada kekurangan. Ini nanti berpotensi quantity over quality. Jadi maksudnya dikit-dikit ditambahi pelayanan apa, dikit-dikit ditambahi pelayanan apa. Kalau begitu hancur lagi profesionalitasnya. Yang kedua adalah pay for performance, kemampuan si apoteker dalam rangka untuk mencapai outcome klinisnya, penurunan HbA1c gitu. Ada yang Bapak Ibu sekalian pernah punya pengalaman pelayanan khusus jamaah haji yang sedang akan berangkat begitu ya. Kan ada syarat untuk berangkat haji, yaitu apa syaratnya berangkat haji? Syaratnya berangkat haji itu nilai HbA1c harus normal, Bapak Ibu. Nah, ada nggak yang pernah bikin pelayanan untuk persiapan para jamaah haji agar lolos tes kesehatan karena HbA1c-nya harus turun? Ada apoteker yang masuk ke situ? Ada yang pernah? Silakan di kolom chat. Ada yang pernah belum? Nah, saya kebetulan pernah, Pak. Saya kebetulan pernah, Pak. Karena HbA1c-nya itu kan harus di bawah 5 ya. HbA1c-nya harus di bawah 5. Saya kebetulan pernah. Saya membantu satu pasien di beda kabupaten, Pak. Anda bisa bayangkan itu. Saya punya waktu 4 bulan dalam rangka untuk menurunkan HbA1c itu, Pak. Iya, pasiennya ini udah stres, Pak. Minum obat apapun gak turun-turun soalnya. Nah, ketemulah sama saya. Saya terus kemudian bikinkan plannya, saya ceritakan begini, saya suruh tes, saya suruh cek lab yang harus dicek begini. Nah, dah. Nah, dia udah ke dokter. Di dokter ya begitu, cuma dikasih obat begitu. Dikasih obat begitu. Nah, begitu sama saya, enggak tak jelasin. Ini problemnya bukan obat saja loh, Pak. Ini ada 2 problem. Selain obat, problem di dalam tubuhnya apa ini? Pasiennya lansia, gula darahnya memang up and down, naik turun. HbA1c-nya, Pak, tinggi, Pak. HbA1c-nya 7, Pak. 7,8 kalau tidak salah. Harus di bawah angka 5 agar bisa lolos haji, Pak. Luar biasa ya. Ini kalau jualan metformin tok, Pak, tekor, Pak. Kita mikirnya puyeng gitu ya. Dibayar harga metformin 5.000, Pak. Kelenger kita, Pak. Tuh ya Pak Irfan ya. Wah, tepar kita, Pak. Nah, ini salah satu contoh fee for services. Fee for services gitu. Nah, oke. Kita akan coba lihat karena waktunya juga sudah mendekati malam. Ini slide-slide terakhir saya. Fee for services ini bagaimana toh? Fee for services ini merupakan fee yang dibayarkan oleh
pasien karena dia mendapatkan layanan kita. Nah, komponennya bagaimana? Fee for services ini Bapak Ibu sekalian, ini apa namanya? Merupakan professional fee yang tergantung dari waktu, Pak. Jadi kita dinilai itu dari waktunya. Nilai kita itu, nilai profesional kita itu dari waktu. Yang di situ ada cognitive load-nya, jadi berpikir kritis klinisnya itu ada. Kemudian di situ ada risk, complexity, dan market adjustment, penyesuaian harga pasar. Nah, terlalu mahal di pasar ya nanti nggak laku, Pak. Sebagai contoh ya, ini kan dari waktunya dulu, team base value, nilainya didasarkan atas waktu. Apoteker profesional yang layak, ideal Pak, memiliki BW 20-25 juta per bulan. Ini untuk di daerah yang tier 3 di kabupaten kota, kayak misalnya Madiun, Nganjuk, terus kemudian Ngawi, Solo, seperti itu ya, Yogyakarta begitu. Nah, nilai idealnya 20-25 juta, taruh kata ditetapkan begitu per bulan. Nah, productive clinical hour-nya 100 jam per bulan. Berarti saya memang minimal harus nangani kasus klinis itu per hari 4 jam. Kalau itu 25 hari kerja. Nah, bagaimana sekarang kita akan menilai profesional jasa saya per jamnya? Berarti dari BW tadi 25 juta kita ambil yang paling tinggi, dibagi 100. 100 ini apa? 100 jam per bulan. Berarti per jamnya itu 250.000. Artinya setiap aktivitas praktek profesional klinis saya di komunitas, profesional baseline per jamnya itu standarnya 250.000. Oke? Masuklah kasus. Ada pasien dengan monitoring terapi manajemennya tidak memerlukan waktu lama, Pak. Ini waktu ya saya nangani ini cuma 15 menit, 20 menit lah. Selesai. Sebagai contoh tadi, batuk kronis gitu ya. Contoh bronkitis lah ya. Nah, bronkitis. Saya nangani ini 15 sampai 20 menit. Maka cara menghitungnya bagaimana? Cara menghitungnya adalah saya kan udah ngukur, Pak. Tim base value saya, profesional fee-nya itu 250.000 per jam, Pak. Karena saya ada di tier 3. Maka karena ini pasiennya saya selesaikan 15-20 menit, itu berarti saya ngambil yang 20 menit ya, yang paling lama ya, untuk satu pasien ini. 250.000 per jam, saya kali 20 menit dibagi 60 menit. Karena 1 jam kan 60 menit. Berarti untuk kasus pasien ini dengan level kasus basic atau sederhana, karena cuman bronkitis tadi, cuman nggak sembuh-sembuh, udah 2 minggu misalnya, nggak sembuh-sembuh, maka saya akan menggunakan profesional fee-nya antara 62.500 sampai 83.000 per pasien. Kalau itu 15 menit sampai 20 menit selesai. Berarti standar fee for services saya, jasa profesional saya, kasus sederhana seperti ini dengan 15 sampai 20 menit itu sekitar 62.500 sampai 83.000. Ambil tengah misalnya ya 75.000 misalnya. Make sense? Masuk akal? Atau kemudian kita masuk fee for services yang kompleks tadi. Nah, yang tadi ya kan ada contoh pasien yang stroke tadi itu ya, yang stroke obatnya banyak dan lain sebagainya. Wah, ini saya akan ngitung nih fee for services saya berapa. Ini saya hitung initial clinical assessment. Saya perlu mengassessment karena dari rumah sakit terus pulang, ini kondisinya bagaimana, saya assessment ulang. Saya butuh waktu 35 menit. Wah, ini saya hitung. Wah, ini nanti tarifnya 145.000. Terus kemudian medication review kompleks, obatnya banyak ini harus tak review juga. Saya butuh waktu 30 menit. Wah, sekian. 125.000 tarifnya. Terus kemudian counseling stroke dan adherence. Ini riwayatnya kemarin nggak patuh. Wah, ini sekarang kena serangan stroke. Gimana saya menyusun kepatuhan nanti? Ini waktunya 20 menit. Tarif saya tadi 250. Wah, ini berarti 83.000 untuk menyusun counseling stroke dan kepatuhannya. Terus kemudian monitoring terapi obat. Saya juga harus lakukan ini monitoringnya nanti bagaimana. Ini fee-nya begini.
Saya hitung 250.000 kali 20 menit dibagi 60 menit karena 1 jam, ketemu 83.000. Kemudian saya harus follow up mingguan. Saya harus datang nih ke tempatnya si pasien. Nah, nanti setelah sampai di tempatnya pasien ya paling tidak saya minimal ngomongin klinisnya karena untuk memastikan aja itu 10 menit. Nah, ini tarifnya berarti 41.667 dikali 4. Atau mungkin 10 menit ini nanti saya pakai teleapoteker, saya telepon aja. Dokumentasi klinis. Nah, jangan sampai nggak didokumentasikan. Ini kompleks. Ya toh? Plan-nya itu didokumentasikan. Terus kemudian home pharmacy care-nya. Wah, saya ke sana kalau misalnya ada hal-hal tertentu yang misalnya rada darurat begitu. Nah, ini tarif saya 250 karena saya butuh waktu kalau kondisinya home care, saya perlu turun ke lapangan itu 1 jam paling enggak. Terus kemudian interprofessional communication. Nah, saya kan harus bisa jadi ya kalau ngerujuk entah ke klinik atau ke rumah sakit atau ke puskesmas gitu. Nah, saya kan harus ngobrol nih. Nah, selama ini yang jarang juga dilakukan oleh teman-teman apoteker. Kalau misalnya ngerujuk itu nggak dikasih catatan apapun, cuman bilang, ibu ke puskesmas aja ya, ibu ke rumah sakit aja ya. Jangan. Kalau saya biasanya saya kasih catatan itu. Saya stempel, gitu. Saya tanda tangan. Rujukan dari apoteker. Ada tarifnya, Pak? Ada, Pak. 83.000, Pak. Gitu. Nah, jadi total kalau ini saya lakukan semuanya untuk pasien tersebut, total tarifnya nanti ketemu Pak 833.334. Buletin deh 850. Ini merupakan profesional fee pelayanan apoteker untuk kasus pasien ambulatori yang pasca rawat inap tadi. Udah habis dari rumah sakit dirawat inap, kemudian pulang, kontrol lagi ke dokter nanti 2 minggu. 14 hari di rumah siapa yang ngurusin? Nggak ada kan? Apoteker masuk, Pak. Gitu. Oke. Ya, kurang lebihnya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Oke ya. Kita sudah over 9 menit. Tadi mulainya juga agak terlambat selama 8 menit. Jadi pas sebenarnya kita sudah selesaikan di etape yang pertama. Logika-logika, faktor-faktor, hal-hal apa saja yang mestinya itu kita nggak bisa lagi tuh. Dan saya meyakini orang-orang yang mengkampanyekan konsultasi apoteker gratis itu pasti nggak ngerti esensi praktek apoteker. Yakin saya. Maka dari itu, ke depan dengan logika seperti ini, kita sudah mulai paham. Ada banyak hal dari kemampuan kita yang belum kita keluarkan, Pak. Ibaratnya kita ini kayak pendekar yang masih tersembunyi di hutan belantara, belum muncul di di lapangan tanding antar pendekar silat itu. Ya, oke. Baik. Materinya cukup sekian dan kita akan coba masuk ke sesi diskusinya.